Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang foto penampakan anak laki-laki yang misterius. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau minta support dari kalian dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan kita akan langsung ke ceritanya. Jadi, foto ini diambil pada tahun 1976 di sebuah rumah yang bernama Amityville. Nah, di dalam foto ini tampak seperti ada seorang anak laki-laki yang mengintip keluar dari ambang pintu, tepatnya di pegangan tangga, dengan mata berwarna putih yang mengerikan. Dan foto ini menjadi salah satu foto paranormal yang paling terkenal sepanjang masa. Nah, kenapa sih foto ini dibilang merupakan salah satu foto paranormal yang paling terkenal sepanjang masa? Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang sosok penampakan anak laki-laki dalam foto ini, aku mau cerita dulu tentang rumah tempat foto ini diambil. Jadi, pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 13 November di malam hari, seorang pria yang bernama Ronald DeVio Jr. yang berusia 23 tahun, dia ini masuk ke sebuah bar yang berada di dekat rumahnya yang bernama Henry's Bar, atau kalau dalam bahasa Indonesia bar punyanya Henry gitu. Nah, nama Ronald DeVio Junior ini kita singkat aja ya, jadi Ronald Junior. Nah, orang-orang yang ada di dalam bar ini terkejut karena tiba-tiba Ronald Junior ini datang dan bilang ke mereka kalau seluruh keluarganya yang ada di dalam rumahnya telah tewas tertembak. Nah, mendengar hal itu, beberapa orang yang ada di sana kemudian bergegas bersama dengan si Ronald Junior ini untuk memeriksa keadaan rumah mereka. Di sana mereka menemukan kedua orang tua Ronald Junior ini bersama dengan 4 anggota keluarga lainnya telah. Jadi nih ada 6 anggota keluarga DeVio yang tewas pada hari itu. Ada ayahnya yang bernama Ronald DeVio yang pada saat itu berumur 43 tahun, ibunya Louis DeVio yang berusia 42 tahun, Dawn 18 tahun, Allison 13 tahun, Mark 11 tahun, dan John yang masih berusia 9 tahun. Nah, mereka semua terbunuh dengan satu tembakan, kecuali kedua orang tuanya yang masing-masing memiliki 2 luka tembakan. Mereka semua dihabisi dengan senjata kaliber A35 dan mereka ditemukan tewas di tempat tidur mereka masing-masing. Ronald Junior ini adalah satu-satunya anggota keluarga di dalam rumah itu yang terbebas dari pembantaian pada malam hari itu. Ketika nih dilakukan interogasi oleh polisi, Ronald Junior ini mengatakan bahwa pembantaian itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran. Tapi nih polisi menemukan pernyataan dari Ronald Junior ini kok enggak konsisten dan sering berubah-ubah. Akhirnya, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Ronald Junior pun mengakui bahwa dialah pelakunya yang melakukan perbuatan keji itu kepada keluarganya sendiri. Setahun kemudian, Ronald Junior ini dinyatakan bersalah atas 6 kasus pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, tapi nih, dalam persidangannya, Ronald Junior ini memberikan kesaksian yang aneh, yaitu dia mengaku bahwa sebelum menghabisi seluruh keluarganya, ada bisikan-bisikan dan suara-suara di dalam kepala Ronald Junior ini yang menyuruhnya untuk menghabisi keluarganya sendiri. Dan Ronald Junior juga mengaku kalau dirinya dirasuki oleh iblis yang memaksanya untuk melakukan pembantaian itu. Gimana menurut kalian guys tentang pernyataan yang diberikan oleh Ronald Junior ini pada saat persidangannya? Silahkan kalian komen di bawah pendapat kalian. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, setelah kasus penembakan yang terjadi di rumah itu,
Tak lama kemudian, rumah ini dibeli oleh seorang kepala keluarga yang bernama George Lutz dengan biaya sebesar 80.000 US dollar. Lalu, keluarga George ini mulai menempati rumah itu tepatnya pada tanggal 18 Desember tahun 1975. George dan keluarganya yang terdiri dari istrinya yang bernama Kathy Lutz dan juga anak-anaknya yang bernama Daniel, Christopher, dan juga Missy, mereka tinggal di rumah itu hanya kurang lebih selama 1 bulan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu, dan kemudian mereka tinggal untuk sementara di rumah ibunya Kathy. Alasannya mereka keluar dari rumah tersebut adalah karena mereka mengatakan mereka mengalami teror-teror yang dilakukan oleh hal-hal yang tak kasat mata alias hantu. Nah, sekitar 1 bulan kemudian juga setelah keluarga George ini memutuskan untuk keluar dari rumah itu, para pemburu hantu dan penyelidik paranormal yang bernama Ed dan Lorraine Warren kemudian mendatangi rumah itu untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka menemukan adanya kekuatan jahat di balik pengalaman-pengalaman mengerikan yang dirasakan oleh keluarga George ini. Nah, pada saat penyelidikan inilah, para penyidik paranormal ini mendapatkan foto sosok penampakan anak laki-laki yang misterius ini. Jadi, seorang fotografer yang bernama Jane Campbell memasang kamera yang menghadap ke beberapa kamar tidur yang menjadi peristiwa penembakan itu terjadi, tepatnya di lantai 2 rumah itu. Dan kamera yang dipasang diatur untuk mengambil foto secara otomatis dan berkala dengan menggunakan inframerah. Nah, foto ini tidak pernah ditampilkan ke publik sampai 3 tahun kemudian di sebuah acara Merv Griffin pada tahun 1979. George ini barulah mengatakan kalau dari semua foto yang diambil pada saat penyelidikan paranormal itu, tidak ada hal yang menunjukkan keanehan kecuali satu foto ini yang menunjukkan adanya penampakan sosok anak laki-laki yang misterius dan bermata putih yang mengerikan. Nah, cerita tentang penampakan pada foto ini pun beredar luas dan terkenal, yang kemudian memunculkan berbagai opini-opini pada publik. Ada banyak orang yang bilang kalau penampakan anak laki-laki pada foto tersebut adalah sosok John DeVio, yaitu anak bungsu dari Ronald DeVio yang meninggal pada usianya yang masih 9 tahun ketika peristiwa itu terjadi. Tapi ada juga orang-orang yang beranggapan kalau sosok itu bisa saja salah satu dari anaknya George, yaitu antara Daniel atau Christopher. Ada juga yang beranggapan kalau sosok dalam foto tersebut bisa saja adalah penampakan dari salah seorang penyelidik yang melakukan penyelidikan paranormal pada saat itu, kemudian tidak sengaja tertangkap oleh kamera ketika kamera otomatis itu mengambil foto secara berkala. Dan mereka juga beranggapan kalau mata putih pada sosok yang tertangkap oleh kamera itu merupakan efek dari film inframerah. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya rumah Amityville itu tidak pernah berhantu, dan mereka bilang kalau cerita itu sebenarnya hanyalah karangan dari George Lutz agar supaya rumahnya itu cepat laku terjual, karena pada saat itu katanya George ini sedang mengalami masalah keuangan. Tapi apakah benar bahwa George hanya mengarang cerita itu agar supaya rumahnya cepat laku terjual? Kira-kira siapa yang mau ya beli rumah itu kalau emang benar ada hantunya? Ya nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Apakah mungkin foto itu hanyalah editan? Lalu pada saat itu apakah foto bisa diedit dengan cara-cara tertentu? Silakan tulis di komen tanggapan kalian. Oke, itu dia cerita kita hari ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Like juga video ini kalau kalian suka, dan sampai kita ketemu di video seru dan menarik lainnya. Bye.